Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini dan hari-hari ke depan kita selalu diberikan kemudahan, rezeki untuk kita semua tetap semangat. Malam ini di Gelora Bung Tomo, Surabaya, timnas kesayangan kita mulai memanaskan mesin untuk bisa tampil dalam 2 laga FIFA Matchday di tanggal 5 dan tanggal 8 September ini. Lawan pertama, Taiwan, yang menggantikan posisi Kuwait. Karena juga kita tahu bersama setelah ini, tanggal 8 nantinya kita akan bertarung melawan Lebanon di tempat yang sama. Taiwan oke, tim yang secara peringkat memang kita di atas jauh. Mereka 172, kita 118. Tetapi bagaimanapun, Patrick Kluivert sebagai pelatih harus bisa menyiapkan tim yang bagus. Tim yang baik, jangan sampai kita bermain imbang misalnya, atau apalagi kalah. Karena kita lebih difavoritkan, kita lebih diunggulkan. Walaupun ini hanya bertajuk FIFA Matchday atau uji coba, tapi kita harus bisa meraih kemenangan. Karena kemenangan ini pun akan bisa mengubah sedikit peringkat kita yang berada di 118 bisa naik ke 117 paling tidak, ya. Karena sebenarnya kalau menang lawan Taiwan ini kita bisa ke 116, tetapi Libya kemarin dalam kualifikasi di zona Afrika menang lawan Angola 1-0 di karena lawan, sehingga kita sulit untuk masuk ke 116. Tapi paling tidak naik satu tingkat di 117, oke lah. Kita akan ketambahan 3,25 poin untuk bisa naik setelah mengalahkan Taiwan. Namun tetap kita harus mewaspadai, tidak boleh menganggap remeh Taiwan. Taiwan lewat pelatih Wang Zemin sudah mengatakan bahwa mereka akan berusaha memberikan perlawanan, tetapi mereka menyadari Indonesia adalah sebuah kekuatan terbaik saat ini yang ada di Asia Tenggara, dan mereka tentunya akan lebih banyak menunggu serangan kita. Tidak akan melayani permainan terbuka, akan celaka buat mereka, karena mereka tahu secara kualitas pemain-pemain Indonesia yang banyak tampil di Liga Eropa itu lebih baik dibandingkan dengan Taiwan. Tapi Taiwan akan nunggu, tapi bukan berarti juga bahwa mereka akan di sini parkir bus, ya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa pasti mereka akan parkir bus ini melawan Indonesia karena kalah segalanya. Tapi mereka akan berusaha untuk bertahan dan melakukan counter attack melawan kita. Oke. Starting 11 seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert? Ya, tetap dengan 3-4-3. Namun yang paling penting di sini kita akan menyaksikan pemain-pemain yang baru datang untuk bermain. Karena pencinta sepak bola ingin melihat mereka. Mauro Silstra yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah diambil sumpah. Ya, kemudian Miliano Yonatan juga kemarin sudah diambil sumpah dan sudah ada di Surabaya untuk berlatih bersama. Itu juga mereka tunggu untuk bisa ditampilkan dalam debut mereka. Ada satu lagi, Adrian Wibowo. Ya, tanpa lewat naturalisasi dia bisa bermain, pemain yang tampil di Liga Amerika bersama dengan Los Angeles FC ini. Itu karena orang tuanya ya orang Indonesia, jadi dia bisa bermain. Ini anak muda 19 tahun, bisa di winger, bisa cepat, bisa saja juga dimainkan oleh Kluivert untuk menjalani debut dia bersama dengan timnas. Dan saya coba untuk menyorot sekali lagi dengan Mauro Silstra, karena dialah sebagai pemain nomor 9 untuk bisa mengisi posisi dari Ole Romeni yang saat ini sedang dalam pemulihan pasca operasi dari cedera dia yang dialami di Piala Presiden. Dan Mauro Silstra ini yang pasti akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Nah, dia akan memanfaatkan debut ini. Dia menantikan itu sudah sejak lama dan sekarang seakan dia tidak sabar lagi untuk bermain mengenakan jersey timnas Indonesia dan tampil dalam sebuah ajang pertandingan di mana Indonesia akan bersiap ya di FIFA Matchday, dan tentunya tampil di bulan Oktober putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, karena kita ada di grup B bersama dengan Arab, bersama dengan Irak di sana. Peluang kemungkinan untuk mencetak gol debut Mauro Silstra terbuka, karena memang tugasnya dia untuk menjebol gawang lawan. Apalagi dia akan sebagai nomor 9 yang akan didukung oleh pemain-pemain lain untuk mensuplai bola ke arahnya. Termasuk ada Ragnar Oratmangun yang misalnya akan tampil di kiri, atau siapapun yang tampil di kanan, Marcelino Ferdinand, ya ada
juga Yakob Sayuri bisa tampil, atau bahkan dengan Miliano, Adrian Wibowo, semua pasti akan memberikan support terhadap seorang Mauro Silstra yang ada di lini serang. Tom Hai juga di tengah, Joe Pelupesi juga pasti akan memberikan support. Dua yang bermain di fullback kita, ya entah siapa yang akan dimainkan lebih dulu oleh Patrick Kluivert. Ada Kevin Dix di kanan, ada Sandy Walsh yang bisa bermain di kiri juga. Kita tahu bersama ada Calvin Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama, semua bisa menjadi pemain-pemain yang akan ditampilkan melawan Taiwan, dan mereka tentunya akan banyak bergerak dengan kecepatan mereka untuk mengirim asis umpan-umpan ke Mauro Silstra. Makanya pemain pertama yang saya pikir akan mencetak gol lawan Taiwan itu kemungkinan akan datang dari Mauro Silstra. Tetapi yang lain juga punya kesempatan. Ya, Wak Haji misalnya, Ragnar Watmangun juga pasti sekarang setelah dia sembuh dari cedera, sakit dia maksudnya, secara tentunya dia merasa ingin kembali tampil bersama dengan tim Indonesia dan bisa mencetak gol kembali. Jadi peluang bagi Ragnar juga terbuka untuk bisa mencetak gol, karena Ragnar ada di lini serang kita, ya termasuk yang ada di sisi kanan. Marcelino juga jika dimainkan lebih awal, ini pemain yang mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi punya peluang. Ya, ketenangan dia, ya semakin dewasa dalam bermain walaupun usianya masih muda, itu yang membuat Marcelino sekarang lebih baik tentunya, dan dia berpeluang juga untuk bisa mencetak gol ke gawang Taiwan. Makanya ini kita akan nantikan melihat kualitas dari Mauro Silstra, ya apakah dia sekarang bisa menjalankan tugasnya ya sebagai nomor 9 untuk mengisi posisi Ole, karena selama ini kan kita tahu bersama Ole sudah tampil luar biasa bersama dengan timnas kita, 3 gol dalam 4 pertandingan dia sebelum dia cedera. Itu sudah membuktikan bahwa Ole pemain yang sangat baik. Tetapi ketika dia tidak ada, sekarang ada Mauro Silstra, ya untuk sebagai pelapis Ole yang mestinya bermain di U23, tapi kan telat dalam mendaftarkan Mauro sehingga dia tidak tersedia di sana dan akhirnya diambil untuk bermain di timnas senior. Sayang memang kalau Mauro ada di U23 tentunya akan lebih kuat lini serang kita. Sekarang kita akan menantikan ya untuk melihat gol pertama dia, bahkan mungkin dia bisa membuat brace 2 gol, kita tidak tahu, tergantung bagaimana dukungan dari lini kedua atau teman-teman yang lain untuk memberikan kesempatan dengan umpan-umpan akurat, umpan-umpan manis ke arah Mauro Silstra. Baik teman-teman, kita akan tunggu perjuangan dari timnas kita, karena kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, berpengaruh di peringkat FIFA kita. Itu akan turun anjlok dengan 6 poin, akan keluar dari 118 itu mungkin di atas 120 ya. Ini berbahaya ya untuk kita, karena Malaysia kemarin juga dalam pertandingan uji coba mereka bisa menang di Bukit Jalil atas Singapura dengan 2-1 dan membuat mereka dari 125 ke 123. Artinya mereka semakin mendekati kita. Kita di 118, jadi ada 5 strip aja. Jadi kalau kita sampai kalah, ini akan berpengaruh. Turun lagi bisa di atas 120, 121, 122. Ini Malaysia akan lebih memepet kita. Tapi saya meyakini dan juga pasti teman-teman semua bahwa kita bisa mengatasi Taiwan, dan itu yang paling penting bagi seorang Kluivert untuk menguji semua pemain, melihat sebelum kita melawan Lebanon dalam pertandingan berikut. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.